Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Retno Ibadallah, absen 9 dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Jazirah Arab. Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan yang tidak maju. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan mengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Mekah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu, karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka, Telaga Zamzam, dan yang terpenting adalah Ka'bah. Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi. Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bisa disebut juga 570 atau 571 Masehi. Ia dilahirkan di tengah-tengah suku Quraisy. Dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang, Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih dalam kandungan. Pada saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dan dilanjutkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengerjakan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. Ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah, yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. Pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah, dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Di Madinah, Muhammad dapat menyatukan orang-orang Ansor atau kaum muslimin dari Madinah dan Muhajirin atau kaum muslimin dari Mekah, sehingga semakin kuatlah umat Islam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Dalam fase awal ini, tak terhindarkan terjadi perang antara Mekah dan Madinah. Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8. Kekuasaan terpisah yang berbentuk kesultanan, misalnya Kesultanan Safawi, Kesultanan Turki Seljuk, Kesultanan Mughal, Kesultanan Samudra Pasai, dan Kesultanan Malaka, yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah, kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. Pentingnya peran Arab Saudi di OKI sebagai suara kolektif dunia Muslim untuk memastikan dan melindungi kepentingan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Maka menurut Sarhan telah ditegaskan dalam berbagai pernyataan dan deklarasi, diantaranya adalah Piagam Mekah 2019. Deklarasi itu dikembangkan dan disahkan di bawah bimbingan dan kepemimpinan Saudi dan ditandatangani oleh para cendekiawan Muslim di seluruh dunia. Dalam deklarasi itu menyerukan dunia untuk memerangi terorisme, ketidakadilan, dan penindasan, yang menyatakan bahwa tugas semua orang adalah untuk menolak eksploitasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Peran penyebab perkembangan tersebut adalah 1. Sebagai tempat lahirnya Islam, khususnya Mekah dan Madinah telah menjadi tempat perkembangan Islam dan tempat mengembangkan Islam ke berbagai wilayah di dunia. 2. Perkembangan selanjutnya adalah negeri ini memperhatikan pendidikan, sehingga menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam sejak zaman klasik dan zaman modern, dan sejumlah umat Islam belajar agama Islam. 3. Madinah adalah tempat pertama kali lahir konstitusi negara di dunia yang dikenal dengan Mitsak Madinah atau Piagam Madinah. Yang keempat, dengan lahirnya tokoh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab,
Negeri ini telah berjasa dalam gagasan pembasmian berbagai bidah yang telah mengotori akidah umat Islam di seluruh dunia. Dan yang terakhir, bantuan ekonomi sangat besar bagi dunia Islam. Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam. Bukti teori Arab. Yang kesatu, adanya perkampungan Islam di Pantai Barus, Sumatera Barat. Yang kedua, bukti arkeologis di Barus, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Pada salah satu batu nisannya tertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 670 Masehi. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.